Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Tetap semangat. Baik, ketua kelas, ada yang tidak hadir hari ini? Ya semua Pak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Mas Arya, ya, tolong dibacakan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran: 1. Menghitung perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku yang sudutnya tetap tetapi panjang sisinya berbeda. 2. Mengidentifikasikan pengertian perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. 3. Menentukan nilai-nilai perbandingan trigonometri suatu sudut pada segitiga siku-siku. 4. Menerapkan perbandingan trigonometri dalam menyelesaikan masalah. Sudah, Pak. Pada materi ini ada yang perlu Anda ingat. Yang pertama tentang konsep segitiga siku-siku, kemudian tentang teorema Pythagoras, yang ketiga tentang konsep kesebangunan. Masih ingat kan? Masih. Siapa yang masih ingat? Rifki. Siapa yang akan menyampaikan teorema Pythagoras? Yang masih ingat teorema Pythagoras? Baik, makasih. Ada yang masih ingat konsep kesebangunan? Terima kasih Mas Ardi. Anak-anak, materi perbandingan trigonometri itu sangatlah penting. Banyak digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, Anda membentuk kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Pak Guru akan lanjutkan dengan menayangkan beberapa gambar yang Anda semua harus mengamati. Baik, inilah gambar rumah adat. Yang di sebelah kiri itu rumah adat suku Dayak. Yang di sebelah kanan rumah adat suku Sumbawa di NTB. Termasuk gambar-gambar rumah kita sesungguhnya mirip-mirip seperti ini. Ada yang mau berkomentar tentang gambar ini? Ada yang beri komentar lagi? Terdapat hubungan yang tepat antara besar sudut yang dikaitkan dengan panjang-panjang atapnya. Jadi, makin besar sudut dasarnya, atapnya akan semakin tinggi, sehingga kemiringannya semakin tajam. Dari gambar-gambar yang sudah kalian amati tadi, diskusikan pada kelompok Anda. Kemudian pertanyaan yang harus Anda jawab adalah, dapatkah kita menentukan kemiringan dari atap ini? Masing-masing kelompok, buatlah segitiga sebagai sketsa dari atap rumah adat yang Anda amati tadi dengan ukuran terserah Anda. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Baik. Kelompok 1, berapa ukuran segitiga Anda? Segitiganya membentuk segitiga sama kaki dengan panjang sisi miring 5 cm dan panjang alasnya 6 cm, Pak. Ya, kelompok Mbak Eka segitiganya segitiga sama kaki. Sekarang segitiga yang sudah Anda buat tadi, silahkan diberi nama. Terserah Anda lagi. Bisa ABC, bisa PQR, bisa apa sajalah ya. Silahkan diberi nama segitiga Anda itu. Sekarang pertanyaannya, bisakah kita menentukan besar sudut alasnya? Bisa Pak, dengan diukur menggunakan busur derajat. Baik, sudut alasnya bisa ditentukan besarnya, katanya dengan menggunakan busur derajat. Permasalahannya adalah, kelompok ini tidak bawa busur derajat. Bisa nggak kita menentukan besar sudut alas itu tanpa menggunakan busur derajat? Sepertinya susah Pak. Baik, sana susah, tetapi kelompok ini katanya bisa dengan menggunakan rumus-rumus pada segitiga. Sekarang Pak Guru akan membagikan LAS,
lembar aktivitas siswa yang kedua. Semuanya cermati. Di sana ada segitiga CED seperti di papan. Kemudian tugas Anda ukur sisi-sisi segitiga CED itu, kemudian tuliskan hasil pengukuran Anda. Oke? Yang kedua, Anda lihat segitiga berikutnya yang di bawahnya seperti ini. Jadi itu segitiga CED tadi itu ada yang diperbesar, ada yang diperkecil. Diperbesar menjadi CBA, diperkecil menjadi CGF. Nah, coba Anda buka halaman berikutnya. Di situ ada segitiga yang diperbesar, CBA. Kemudian halaman berikutnya segitiga yang diperkecil yaitu CGF. Semuanya sama yang harus Anda lakukan. Ukur segitiga-segitiga itu, kemudian bandingkan sisi-sisi yang ada berdasarkan yang sudah ada tertera di situ. Baik, silakan. Berapa sih? Hasilnya 0,24. EC berbanding DC sama dengan 6,4 berbanding 6,5. Berapa, Vin? Hasilnya 0,97. Sedangkan DE berbanding EC sama dengan 1,6 berbanding 6,4. Hasilnya 0,25. Nah, Ben, berapa ukuran untuk segitiga yang diperbesar? Jadi untuk ukuran segitiga yang terbesar adalah untuk panjang BC adalah 32 cm. Untuk panjang AB adalah 8 cm. Dan untuk panjang AC adalah 32,98 cm. Lia, kamu yang mencatat nilai perbandingannya ya. Oke. Jadi untuk AB per AC sama dengan 8/32,98. Untuk BC per AC adalah 32/32,98. Dan untuk AB per BC adalah 8/32. Nanda, kamu yang menghitung hasilnya ya. Oke, Ben. Untuk perbandingan AB per AC hasilnya 0,24. Untuk perbandingan BC per AC hasilnya 0,97. Dan untuk perbandingan AB per BC hasilnya 0,25. Waktunya Anda presentasikan ke depan hasil diskusi kelompok Anda. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengukuran dari segitiga DEC. Panjang sisi DE sama dengan 1,6 cm. Panjang sisi EC sama dengan 6,4 cm. Dan panjang sisi DC sama dengan 6,5 cm. Sehingga perbandingan sisinya DE berbanding DC sama dengan 1,6 berbanding 6,5 sama dengan 0,24. EC berbanding DC sama dengan 6,4 berbanding 6,5 sama dengan 0,97. Lalu DE perbanding EC sama dengan 1,6 berbanding 6,4 sama dengan 0,25. Kita mempresentasikan untuk ukuran segitiga DEC yang kita perbesar ukuran sisinya sehingga menjadi segitiga ABC. Dan kita memperoleh panjang sisi AB sama dengan 8
untuk panjang sisi BC sama dengan 32 dan panjang sisi AC sama dengan 32,98. Untuk BC banding AC sama dengan 32 banding 32,98, hasilnya 0,97. Dan untuk AB banding BC, hasilnya 8 banding 32 sama dengan 0,25. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan segitiga yang ukuran sisinya diperkecil. Kami memperoleh panjang sisi FG 1,2 cm, GC 4,8 cm, dan FC 4,95 cm. Sehingga diperoleh perbandingan FG berbanding FC sama dengan 1,2 berbanding 4,95, hasilnya 0,24. GC berbanding FC sama dengan 4,8 berbanding 4,95 sama dengan 0,97. Lalu FG banding GC sama dengan 1,2 banding 4,8 sama dengan 0,25. Siapa yang bisa menyimpulkan dari presentasi ketiga kelompok ini? Baik, Lutfi. Segitiga DEC yang diperbesar menjadi segitiga ABC dan kemudian diperkecil menjadi segitiga FGC, diperoleh hasil bahwa AB berbanding AC sama dengan DE berbanding DC sama dengan FG berbanding FC. Artinya sisi di depan sudut C berbanding sisi miring. Diperoleh hasil 0,24. Kemudian BC berbanding AC sama dengan EC berbanding DC sama dengan GC berbanding FC. Artinya sisi di samping sudut C berbanding sisi miring, diperoleh hasil 0,97. Kemudian AB per BC sama dengan DE berbanding EC sama dengan FG berbanding GC. Artinya sisi di depan sudut C berbanding sisi samping sudut C, diperoleh hasil 0,25. Sehingga disimpulkan perbandingan-perbandingan tersebut meskipun panjang sisi-sisinya berbeda, asalkan sudut-sudutnya sama, mempunyai perbandingan yang tetap. Sekian dari saya. Ada kelompok lain yang mau menanggapi? Baik. Bagaimana jika sudutnya berbeda? Apakah perbandingannya juga tetap? Menurut saya, jika sudutnya berbeda, maka perbandingannya tidak sama. Ya, benar sekali. Disebut apakah perbandingan sisi yang tetap itu? Nah, nanti ada istilahnya itu disebut apa? Oleh karena itu, sekarang Pak Guru minta Anda mencari dari internet boleh, dari buku-buku sumber lain juga boleh. Nanti akan ada istilah disebut apa perbandingan itu. Silakan. Mencari di internet dan di buku, kami menemukan bahwa perbandingan-perbandingan yang tetap pada segitiga siku-siku didefinisikan. 1. Sinus adalah suatu sudut yang didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi di depan sudut dengan sisi miring, dengan rumus sin C sama dengan sisi di depan sudut C berbanding sisi miring. Tangan adalah suatu sudut yang didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi di depan sudut dengan sisi di samping sudut. Ditulis dengan tan C sama dengan sisi di depan sudut C berbanding sisi di samping sudut C. Sekarang kalian sudah menemukan definisi tentang perbandingan trigonometri dari segitiga siku-siku. Nah, sekarang Pak Guru akan membagikan lagi kepada Anda lembar aktivitas siswa yang ketiga. Tugas Anda berkelompok adalah mengukur baik itu besar sudutnya maupun panjang sisinya. Alvira, saya mengukur, kamu bagian yang menuliskan pada tabel ya. Iya, Nikita. Panjang PR 2 cm, panjang PQ 1 cm, dan panjang QR akar 3. Dan diketahui sudut R-nya adalah 30 derajat. Jadi, sin R merupakan perbandingan dari sisi depan perbanding sisi miring. Kalau sudah selesai, sekarang saatnya kelompok Anda akan mempresentasikan ke depan hasil kerja kelompok yang tadi itu.
Untuk segitiga ABC, panjang AB sama dengan 1 cm, AC sama dengan akar 3, dan BC sama dengan 2. Coba buka tabel trigonometri. Silakan. Kemudian bandingkan dengan hasil kerja kelompok Anda. Bagaimana hasilnya? Ya, bagus. Ternyata hasilnya sama dengan yang ada di dalam tabel trigonometri. Ada yang mau menyimpulkan dari diskusi kita tadi? Untuk menentukan besar sudut dari suatu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, kita dapat menggunakan tabel trigonometri atau kalkulator. Anak-anak, selanjutnya ternyata selain perbandingan trigonometri yang tadi sudah kita bahas, yaitu tentang sinus, kosinus, dan tangens, ternyata ada juga perbandingan trigonometri yang merupakan kebalikan dari perbandingan trigonometri yang tadi. Kira-kira ada yang tahu? Ya. Yang pertama, kebalikan perbandingan sinus atau kosekan, yaitu sisi miring berbanding sisi di depan sudut. Sekarang Pak Guru minta kalian kembali pada permasalahan awal. Kita lihat kembali rumah adat yang tadi Pak Guru tayangkan. Berapa besar sudut kemiringan atap rumah adat tersebut? Ada yang bisa menjawab? Baik, Nikita, silahkan. Jika besar sudut kemiringan rumah adat tersebut dimisalkan dengan alfa, maka cos alfa sama dengan perbandingan sisi samping per sisi miring. Cos alfa sama dengan 3/5, maka alfa sama dengan arkes cos 3/5 atau cos 0,6. Sehingga besar sudut alfa adalah 53,13 derajat. Jadi, besar kemiringan rumah adat tersebut adalah 53,13 derajat. Sekarang, mari kita simpulkan materi kita hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Kami, Pak. Kami dari kelompok 2 ingin menyimpulkan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang pertama adalah sinus. Sinus suatu sudut didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi di depan sudut dengan sisi miring. Cos C sama dengan sisi di samping sudut C banding sisi miring. Yang ketiga, tangan. Tangan suatu sudut didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi di depan sudut dengan sisi di samping sudut. Ditulis tan C sama dengan sisi di depan sudut C berbanding sisi di samping sudut C. Yang keempat, kosekan. Kosekan suatu sudut didefinisikan sebagai panjang sisi miring dengan sisi di depan sudut. Ditulis kosek C sama dengan sisi miring berbanding sisi di depan sudut C. Yang kelima, sekan. Sekan suatu sudut didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi miring dengan sisi di samping sudut. Kotangan C sama dengan sisi di samping sudut C berbanding sisi di depan sudut C. Jadi teman-teman bisa loh, dengan menggunakan perbandingan trigonometri, kita bisa menentukan panjang sisi atau sudut yang belum diketahui pada sebuah segitiga. Jadi kesimpulannya, dari seluruh kegiatan pembelajaran tadi, bisa disimpulkan bahwa dengan menggunakan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, kita dapat menentukan panjang sisi atau sudut yang belum diketahui pada suatu segitiga. Baiklah anak-anak, di akhir pertemuan ini, Pak Guru memberikan tugas kepada Anda. Tugasnya tugas kelompok, seperti kelompok Anda hari ini. Apa tugasnya? Cari permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penerapan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Anda cari sumbernya bisa dari internet, bisa dari buku-buku referensi Anda yang lain. Demikian kegiatan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar matematika itu ternyata sangat menyenangkan dan mengasyikkan. Belajar matematika bukan lagi menjadi suatu hal yang menakutkan,
karena kita bisa belajar matematika dari fenomena yang ada di sekeliling kita. Ya, benar sekali loh Nikita apa yang kau bilang tadi. Ternyata perbandingan trigonometri ini banyak sekali diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya dalam pembangunan gedung dan jalan-jalan yang sedang diperbaiki. Dan tempat duduk kita ini juga menggunakan perbandingan trigonometri loh. Terus juga sekarang arsitek sudah pada modern semua. Jadi pada mereka tuh semua menggunakan perbandingan trigonometri. Dan dalam ilmu perbintangan juga menggunakan perbandingan trigonometri loh dalam menghitung peredaran benda-benda di langit.